Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empado Padilla. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler. Komunikasi seluler merupakan salah satu teknologi yang dipergunakan secara luas dewasa ini. Komunikasi seluler ini berkembang dari teknologi telepon radio yang biasa digunakan dalam berbagai kendaraan seperti taksi, mobil polisi, dan ambulan. Sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya pemindahan tempat ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai medium transmisi. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografis yang cukup luas dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang cukup tinggi dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon tetap. Barangkali lebih dikenal dengan istilah telepon rumah. Untuk menambah kapasitas, daerah jangkauannya dibatasi dengan adanya pembagian area menjadi sel-sel. Dengan adanya sel-sel ini, kanal radio dapat dipergunakan oleh base station pada jarak yang berjauhan. Ketika pengguna jarak seluler berpindah dari satu sel ke sel lain, panggilan dijaga agar tidak terinterupsi dengan menggunakan salah satu teknik switching, yaitu on-off. Berikut adalah gambar sistem komunikasi seluler. Dan kali ini saya akan menjelaskan yang terletak pada gambar di samping. 1. Mobil stasiun atau mobil unit atau disingkat dengan MS. MS adalah perangkat yang dibawa oleh user yang terdiri dari subscriber, transceiver, control unit, dan antena. 2. Mobil telepon switching office atau mobil switching center atau disingkat dengan MTSO. MTSO ini merupakan pusat koordinasi dari semua sel site yang ada dan berfungsi sebagai perangkat penyambung utama. Elemen-elemen MTSO ini adalah switching unit, processor atau database processor, switch processor, dan coordination processor. Dan database unit yang terdiri dari pertama, visitor location register atau disingkat dengan VRR, penyimpanan data-data temporer yang masuk dari MSC lain dan sifatnya residence. Kedua, home location register atau disingkat HLR, penyimpan data-data tetap dari pelanggaran dalam MSC itu sendiri. 3. Radio base station atau base transceiver station atau disingkat dengan RBS atau BTS. RBS ini merupakan perangkat transceiver yang berhubungan dari ke pelanggan atau interface atau reflector antara MS dan MSC. Elemen-elemen RBS ini adalah transceiver, control unit atau disingkat dengan base station controller, antena, dan data terminal. Akses jarak. Ada 3 teknik akses jamak yang sering digunakan, yaitu teknik akses jamak pembagian frekuensi, teknik akses jamak pembagian waktu, dan teknik akses jamak pembagian sandi. Frekuensi division multiple access atau disingkat FDMA merupakan teknik akses jamak yang melakukan pentransmisian pada waktu yang sama dengan frekuensi yang berbeda. Sedangkan time division multiple access atau TDMA merupakan pentransmission pada frekuensi yang sama dengan waktu yang berbeda. Kode division multiple access atau disingkat CDMA merupakan akses jamak dengan prinsip mengkombinasikan sejumlah pentransmission secara bersama dalam frekuensi dan waktu yang bersamaan. Tetapi yang membedakan antara satu kanal dengan kanal lainnya adalah terdapat penambahan level
pengkodean dengan menggunakan kode digital yang unik. 3. Konsep dasar CDMA. Kode Division Multiple Access atau disingkat dengan CDMA ini adalah merupakan suatu teknik modulasi dan akses didasarkan pada konsep Spectrum Direct Sequence di mana pengiriman sinyal menduduki lebar pita frekuensi melebihi spektrum minimal yang dibutuhkan. CDMA ini juga merupakan seluler generasi ketiga. Pada sistem CDMA, sinyal message dan band yang sempit dikalikan dengan sinyal dengan bandwidth yang lebar yang disebut dengan sinyal spreading. Seluruh user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi carrier yang sama dan mungkin mentransmisinya dalam waktu yang bersamaan. CDMA merupakan juga akses jamak yang menggunakan prinsip komunikasi spektrum tersebar. Isyarat bidang dasar yang hendak dikirim disebar dengan menggunakan isyarat dengan lebar bidang yang besar yang disebut dengan isyarat penyebar. Metode ini dapat dianalogikan dengan cara berkomunikasi dalam satu ruang yang besar. Setiap pasangan dapat berkomunikasi secara bersama-sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda, sehingga pembicaraan pasangan satu bisa dianggap seperti suara kipas bagi penggunaan yang lain. Karena tidak diketahui maknanya, maka saat banyak yang berkomunikasi, maka ruangan menjadi bising. Kondisi ini membuat ruangan menjadi tidak kondusif lagi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, jumlah yang berkomunikasi harus dibatasi agar jumlah yang berkomunikasi bisa maksimal. Maka kuat suara pembicara tidak boleh terlalu keras. D. Sistem seluler CDMA 2001 kali. CDMA 2000 adalah pengembangan dari sistem CDMA 1 yang mampu mengakomodasi layanan dan berdata berkecepatan tinggi. Pertama, konfigurasi jaringan CDMA 2000 1 kali. Konfigurasi jaringan CDMA 2000 umum secara umum sebagai berikut. Pertama, Base Transceiver Station atau BTS. BTS ini berfungsi mengalokasikan frekuensi dan daya serta source code yang akan digunakan oleh pelanggan. 2. Base Station Control atau BSC. BSC ini berfungsi mengontrol semua BTS yang berada di dalam daerah cakupannya serta mengatur rute paket dari data BTS ke PDSN atau sebaliknya, serta trafik suara dari BTS ke MSC atau sebaliknya. 3. Mobile Switching Center atau MSC. MSC ini juga disebut dengan sebagai interface antara BSC atau BSC dengan public voice atau disingkat dengan PSTN dan jaringan data ISDN melalui gateway MSC atau disebut dengan GMSC. 2. End off pada sistem CDMA. Pada sistem CDMA ini adalah suatu peristiwa perpindahan karena dari MS tanpa terjadinya pemutusan hubungan dan tanpa melalui campur tangan dari pemakai. Peristiwa end of ini terjadi karena pergerakan MS keluar dari cakupan sel asal dan masukkan cakupan sel baru. Terdapat beberapa macam tipe end off, di antaranya adalah intersektor atau software end off terjadi ketika suatu MS berkomunikasi pada sektor dalam satu sel. 2. Intersel atau soft end off terjadi ketika suatu MS berkomunikasi pada sel yang berbeda. BS yang memiliki kontrol langsung pada MS tersebut dinamakan BS primer dan yang tidak memiliki kontrol langsung disebut BS sekunder. 3. Software end off terjadi ketika satu MS berkomunikasi pada dua sektor dari suatu sel dan satu sektor dari sel lainnya. Pada keadaan ini akan terjadi soft end off antar sel dan software end off dalam suatu sel. End off tipe ini menggunakan metode break before make yang berarti harus terjadi pemutusan hubungan dengan karena trafik lama sebelum terjadi hubungan baru. Cara kerja sistem komunikasi seluler.
Sistem komunikasi seluler ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu pertama PSTN yang tersusun atas Local Network, Exchange Area Network, dan Long Area Network. PSTN ini menginterkoneksikan antara telepon dengan peralatan komunikasi lain. 2. Mobile Switching Center atau Mobile Telepon Switch Office. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem seluler analog, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Suatu MSC dapat menangani 100.000 pelanggan seluler dan 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Base station sering disebut juga dengan base transfer station pada sistem GSM share sheet. Pada base station terdapat beberapa pemancar dan penerima, dan RX akan menangani komunikasi full duplex secara serentak. Biasanya TX dan RX dikomunikasikan menjadi transceiver yang diletakkan di dalam suatu radio. Base station atau base station biasanya juga mempunyai menara untuk membantu proses pemancaraan atau penerimaan sinyal pada antena. 4. Mobile Station MS. MS merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pelanggan jasa komunikasi seluler untuk memperoleh layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS adalah transceiver, antena, rangkaian pengontrol, dan sebagainya. Selain itu, MS juga dilengkapi dengan kartu subscriber identity module atau SIM yang berisi nomor identitas pelanggan. MS ini biasa dikenal sebagai endpoint alias AP dalam keseharian. Hanya itu penjelasan dari saya tentang materi sistem informasi seluler. Kalau ada kata-kata yang salah atau berkenan kepada penonton, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.